Kalau kita lihat pada saat lalu itu isu-isunya PDIP dan Gerindra itu tidak baik-baik saja. Pak Prabowo dan Megawati tidak baik-baik saja. Tetapi kalau kita lihat di sini, wow, ini sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat dari foto-foto di sini, sangat akrab sekali. Bahkan terlihat Mbak Puan Maharani beberapa kali mengajak selfie Pak Prabowo Subianto. Fenomena perpolitikan di Indonesia memang sangat ngeri-ngeri sedap ya. Mulai kita dihadapkan dengan isu terkait pemakzulan Gibran, tiba-tiba ada gugatan yaitu ijazah Pak Jokowi yang konon katanya tidak asli, dan bahkan belum lagi perseteruan antara Hercules dengan Pak Gatot dan lain sebagainya. Memang fenomena perpolitikan ini sangat-sangat wow sekali ya. Bahkan pada saat lalu juga ada Hari Buruh, bahkan juga ada aksi-aksi unjuk rasa dan tuntutannya untuk menghapus Undang-Undang Cipta Kerja, menghapus outsourcing, untuk diteken RUU perampasan aset dan lain sebagainya. Nah, belum lagi juga ada Satgas PHK dan lain sebagainya. Dari sini memang ada yang cukup menarik ya, ketika pada aksi pada 1 Mei ya, setidaknya aksi buruh. Nah, di sini ada Pak Prabowo dan bahkan juga ada Rieke Diah Pitaloka, ada Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko, Ketua MPR dan lain sebagainya. Nah, tetapi yang dicari-cari itu keberadaan Gibran. Gibran berada di mana kira-kira ya? Nah, kalau kita lihat di sini sangat ramai sekali ya, bahkan tokoh-tokoh politik itu berada di aksi buruh May Day pada 1 Mei. Nah, ini menurut saya kesempatan ya, kesempatan yang bagus sekali loh untuk Gibran ya, karena Gibran pada saat lalu juga menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, menjanjikan hilirisasi sehingga membuka lapangan pekerjaan. Nah, tetapi ketika ada aksi buruh pada tanggal 1 Mei, Gibran malah tidak datang. Ya, kalau kita lihat pada saat yang lalu ya, ketika debat Cawapres itu bahkan Gibran menggebu-gebu ya, bahkan mendebat Pak Mahfud MD terkait hilirisasi lah, terkait 19 juta lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada aksi buruh, seharusnya Gibran datang dong ketika Hari Buruh, ya setidaknya memberikan solusi lah, memberikan solusi tuntutan-tuntutan para buruh. Menurut saya tuntutan para buruh ini juga tidak kaleng-kaleng ya. Banyak tuntutan buruh, ada 8 kalau tidak salah ya. Mulai dari Satgas PHK, mulai hapus outsourcing, mulai gaji dinaikkan 10%, untuk menaikkan Undang-Undang Perampasan Aset dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, ini momen yang sangat adem sekali, sangat akrab sekali. Kalau kita lihat pada saat lalu itu isu-isunya PDIP dan Gerindra itu tidak baik-baik saja. Pak Prabowo dan Megawati tidak baik-baik saja. Tetapi kalau kita lihat di sini, wow, ini sangat mengejutkan sekali. Kalau kita lihat dari foto-foto di sini, sangat akrab sekali. Bahkan terlihat Mbak Puan Maharani beberapa kali mengajak selfie Pak Prabowo Subianto. Apakah Gibran tidak datang gara-gara ada Mbak Puan Maharani? Wah, kita juga tidak tahu ya. Yang jelas banyak yang menanyakan keberadaan Gibran ketika ada Hari Buruh. Gibran di mana? Nah, padahal janji Gibran itu akan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, tetapi pada saat lalu di pembukaan 2025 itu bahkan dari pemberitaan ada 40.000 karyawan yang sudah di PHK dan lain sebagainya. Ini dari postingan anak Ogi. Sepertinya Gibran sudah nggak dibutuhkan lagi. Prabowo cerdas saat ini antara PDIP dan Jokowi, jelas PDIP yang punya pengaruh lebih besar untuk mengamankan pemerintahannya. Rangkul PDIP, singkirkan Jokowi dan antek-anteknya. Momen Puan Maharani Prabowo selfie di panggung May Day 2025. Nah, saya jadi teringat apa ucapan Adiana Pitupulu pada saat lalu ya. Adiana Pitupulu bahkan pada saat lalu Pak Jokowi tanggal 20 Oktober sudah purna tugas, tidak menjabat sebagai presiden. Nah, pastinya Pak Jokowi tidak punya kekuatan ya, kekuasaan dan lain sebagainya, menjadi orang biasa. Nah, tetapi PDIP itu tetap
tetap menjadi partai. Dan bisa saja setelah Pak Jokowi purna tugas akan ada deal-dealan politik dan lain sebagainya dengan PDIP dan Gerindra. Nah, ini kayaknya ucapan Adiana Pitupulu itu benar-benar terjadi ya. Ucapan Adiana Pitupulu pada saat lalu memang memprediksi seperti itu. Jadi kalau ditimbang-timbang, Pak Prabowo lebih memilih PDIP karena PDIP yang saat ini menjadi partai yang mempunyai suara terbanyak pada pileg yang lalu. Dan bahkan juga banyak kader-kader PDIP yang menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati dan lain sebagainya. Nah, bahkan Pak Pramono Anung juga menjadi gubernur DKI Jakarta ya. Bisa saja loh besok pada Pilpres 2029 Pak Prabowo lebih memilih Pak Pramono Anung karena Pak Pramono Anung sangat berpengalaman sekali untuk memimpin pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, saya kadang-kadang berpikir ya, kalau misalkan Gibran tidak dipaksakan maju Pilpres pada 2024, menurut saya Gibran pada Pilpres 2029, wah pastinya akan banyak yang mencoblos Gibran. Apalagi kalau kita lihat saat ini bahkan gebrakan-gebrakan Gibran belum dirasakan ya. Gebrakan-gebrakan Gibran terkait janji-janji pada saat kampanye yang lalu. Bahkan ketika ada makan bersih gratis yang pada saat lalu ada yang keracunan, bahkan ada yang basi, komentar Gibran juga tidak ada. Bahkan ketika banyak PHK pada awal 2025, komentar Gibran juga tidak ada. Nah, jadi masyarakat ini menginginkan lah, apalagi Gibran juga masih muda, masih fresh lah, tidaknya memberikan kejutan lah, gebrakan-gebrakan yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tetapi saat ini malah ya Anda tahu sendiri lah, ketika ada aksi seperti ini seharusnya Gibran itu datang mencari solusi, membawakan solusi bagi para buruh dan lain sebagainya. Nah, dari sini dikomentari oleh Santoso, Gibran hanya dianggap tiket masuk, setelah di dalam tiket nggak berguna ya. Wah, bisa-bisa sang mantan naik darah nih. PDIP 128 Partai Ibu Ketum, Golkar 85 Partai Geng Solo, Gerindra 78 Partai Penguasa, Nasdem 59 Partai sesuai dengan kepentingan ya, dan lain sebagainya lah. Jadi yang memimpin tetap PDIP ya, mempunyai 128 kursi ya. Kenapa Wapres tidak ikut hadir di acara Mede? Wah, saya juga penasaran ya. Tidak ada informasi resmi mengapa Wakil Presiden Gibran tidak hadir acara Mede 2025 di Monas. Kemungkinan ini terkait strategi politik Prabowo yang sedang mendekatkan diri dengan PDIP. Seperti terlihat dari kehadiran Puan Maharani dan selfie dengan Prabowo. Absennya Gibran bisa mencerminkan upaya menjaga fokus pada aliansi ini meski tidak ada bukti langsung. Ada juga kemungkinan konflik jadwal, tetapi tidak ada laporan tentang aktivitas Gibran pada 1 Mei. Mede sendiri dihadiri 200.000 pekerja dengan tuntutan seperti upah adil dan reformasi undang-undang ketenagakerjaan. Nah, jadi Grok bahkan juga tidak bisa menjawab ya, kenapa Gibran tidak datang di acara Mede. Bukannya Puan yang nyari panggung. Wah, kalau nggak pernah nonton film pasti pakai narasi sesat kayak gini. Bayangin di tempat terbuka, presiden sama wakil di satu tempat. Kalau ada apa-apa bisa-bisa bahaya negara. Wah, ya masuk akal sekali. Untuk menupas huru-hara ini terutama masalah receh ijazah. Kalau Parcok sudah objektif, ketua Parcok perlu diganti di pemerintahan anggotanya. Ya seperti itulah. Nah, jadi memang banyak komentar-komentar dari netizen ya. Nah, yang cukup mengejutkan, wah ini ada Menhan ya, Menteri Pertahanan Syafri bakal kaji usulan perwira TNI soal pemaksulan Wapres Gibran. Wah, ini juga sangat ngeri-ngeri sedap ya. Tiba-tiba ada usulan seperti ini ya. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menyatakan akan mengkaji lebih dalam aspirasi para senior purnawirawan TNI terkait usulan pencopotan terhadap Wakil Presiden Gibran. Kita mendengar semua masukan dari para senior-senior purnawirawan untuk kita kaji lebih mendalam mana yang produktif dan mana yang mungkin, mana yang belum bisa kita adakan pembahasan lebih lanjut. Kita menghormati apa yang menjadi pemikiran para sesepuh, ungkap Syafri di Kompleks Parlemen Senayan pada 30 April. Meski begitu, Syafri menegaskan munculnya usulan ini tidak lantas mengganggu soliditas di dalam pemerintahan. Ya, seperti itulah. Bahkan juga Pak Sutioso, ex-kepala BIN, setuju Wapres Gibran dicopot. Andai Prabowo sakit, nasib bangsa dipertaruhkan ya, seperti itu. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.